Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rumah Ilmu Rafflesia. Materi kali ini kita membahas perulangan for dan while di bahasa pemrograman Java. Video kali ini pokok bahasannya for, dan di video kedua mengenai while. Perulangan. Ada dua macam bentuk perulangan, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop menggunakan for adalah jumlah pengulangannya yang terhitung, sedangkan uncounted loop adalah perulangan yang tidak terhitung atau tidak tertentu menggunakan while. Seperti pada diagram berikut, perulangan terbagi menjadi dua, terhitung counted yaitu for dan for each, sedangkan perulangan tidak terhitung uncounted yaitu while dan do while. For adalah proses perulangan blok kode dengan jumlah angka yang sudah ditentukan. Contoh deklarasinya, for dalam kurung tipe data variabel inisial yaitu misalkan int i sama dengan 0. Lalu titik koma syarat i lebih kecil daripada 5, titik koma perubahan nilai i plus plus, ini bentuk incremental. Pada deklarasi ini, yang berwarna merah merupakan inisialisasi, yaitu definisi variabel umumnya berbentuk integer. Kemudian, yang berwarna hijau adalah evaluasi kondisi, syarat eksekusi apabila true maka blok kode akan dijalankan. Yang berwarna biru adalah increment atau decrement, akan otomatis diupdate setiap setelah iterasi. Untuk diagram alir flowchart ini terdiri dari 5. Mulai, yaitu oval, garis panah merupakan konektor hubungan antar simbol, proses segi 4 untuk tindakan dan proses, seleksi belah ketupat merupakan kondisi, true atau false, lalu masukan dan luaran yang berbentuk jajar genjang menunjukkan input. Diagram flowchart untuk for dimulai dari mulai, lalu proses inisialisasi dengan int i sama dengan 0, lalu seleksi kondisi for. Setiap seleksi memiliki dua luaran, true dan false. Apabila false maka berhenti, sedangkan true akan menjalankan perintah. Setelah perintah dijalankan, ada increment dan decrement, lalu kembali ke for. For yang bersarang dimulai dari inisialisasi, lalu kondisi. Apabila false maka berhenti, bila true dia akan memeriksa kondisi for yang kedua. True jika benar maka increment atau decrement ke kondisi. Apabila false maka akan selesai. Berikut contoh deklarasi for yang sederhana, yaitu for int a sama dengan 0 titik koma a lebih kecil daripada 5 dan a plus plus. Kita pahami di sini a-nya dimulai dari 0, lalu a-nya lebih kecil daripada 5, berarti akan dieksekusi sebanyak 5 kali, tapi dimulai dari 0. Indeksnya jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Kita uji cobakan di program. Berikut kode program yang sudah saya buat, kita coba running. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk for i sama dengan 1, ini merupakan bentuk inisialisasi, jadi bukan perbandingan. Kalian tidak bisa menambahkan sama dengannya 2. Kalau samanya dengan 2 maka dia akan kembali ke operator logika boolean, sedangkan ini inisialisasi, jadi jangan gunakan sama dengannya 2. Apa bedanya pre-increment dan post-increment di dalam for? Kita uji cobakan. Jadi untuk di sini for tidak berbeda antara increment dan decrement. Selanjutnya deklarasi for yang bersarang, dan di dalamnya ada for. Maksudnya for yang ini menginisialisasi integer a 0, a lebih kecil daripada 3, dan a increment akan mencetak nilai a. Yang di bawahnya int b akan dicetak apabila nilai a ini dapat ditambahkan, maka kita cetak nilai b, int b lebih kecil dan dari 3, int b sama dengan 0, b
kurang dari 3 dan B increment. Hasilnya adalah nilai A akan dieksekusi sebanyak 1, sedangkan for yang ada di dalam B akan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi for yang ada di dalam akan dieksekusi sebanyak berulang kali mengikuti jumlah for yang ada di luar. Ketika di luarnya ada 3, maka dia akan diulangi sebanyak 3 kali. Apabila 4, maka akan diulangi 4 kali, sedangkan yang di dalamnya tetap 3 kali. Di sini saya sudah memiliki program yang sama seperti slide tadi. Kita coba running. Hasilnya adalah nih, A0, B dieksekusi 3 kali, dan A yang kedua dieksekusi sebanyak 3 kali. Sekarang kita ubah kode for in A sama dengan 0, A lebih kecil daripada 4, dan A increment. Kemudian for in B sama dengan 0, B lebih kecil daripada 2, dan B increment. Nilai A dan B di sini digabungkan menjadi 1. Kita coba running. Hasilnya sebagai berikut. Kita punya nilai A sebanyak 4 kali dengan B01 dan 01, karena dia lebih kecil daripada 2, maka angkanya adalah 0 dan 1. Sedangkan nilai A lebih kecil daripada 4, maka angkanya dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Yang perlu diperhatikan, nilai A di sini akan berulang sebanyak jumlah for yang pertama, dan yang di dalamnya ini akan berulang sebanyak for yang ini. Pertama yaitu in. I sama dengan 1, lebih kecil daripada 5, berarti akan dieksekusi I1, I2, I3, I4, 4 kali. Selanjutnya kedua, for in J sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 3, berarti dieksekusi sebanyak J1 dan J2, J2 kali. Kita hasilnya setelah di running yaitu menampilkan I1J1, I1J2, dan I sampai dengan 4, sedangkan J berulang 1, 2, 1, 2. Pada kode for dengan perulangan, kita dapat kombinasikan dengan percabangan if atau switch. Baik juga serta juga menggunakan break atau continue. Saya akan menambahkan kombinasi for dengan if. If I sama dengan 2, maka break pertama. Artinya adalah ketika I sama dengan 2, setelahnya hentikan proses perulangan. Seharusnya tidak dilanjutkan untuk I yang ketiga dan I keempat. Kita running, hasilnya adalah I J1, I2, J12. Sedangkan I sama dengan 3 untuk J12 tidak ada, berhenti. Inilah fungsi dari break pertama. Dia menghentikan baris yang pertama. Bila kita ubah menjadi continue, hasilnya adalah tetap sama, dia akan melanjutkan. Contoh soal berikutnya, pada kode ini saya sudah memiliki for Y sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 7. Setelah di running, hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 digit. Untuk for akan dikombinasikan dengan if sebagai berikut. If Y dibagi 2 sama dengan 0, artinya sisa baginya adalah 0, yaitu angka 2, 4, dan 6. Continue. Berikut hasilnya 1, 3, 5, dan 7. Bila else if Y 5, maka hasilnya adalah 1 dan 3. 5 dan 7-nya berhenti karena ada break. Makna dari continue dan break di sini adalah untuk menghentikan dan melanjutkan kode program tertentu. Pada contoh yang berikutnya, kita akan membuat sebuah segitiga dengan variabel input yang dimasukkan oleh pengguna, memanggil import Java util scanner. Sistem out PLN masukkan input, tinggi input, ini akan menjadi variabel lebar untuk jumlah tinggi, kemudian
for bersarang in S, di mana S sama dengan tinggi. Ini untuk panjang. Bila posisinya tepat, maka cetak bintang, kemudian baris baru. Artinya apa? Kita akan meletakkan tanda bintang apabila posisi panjang tepat sama dengan lebar. Dicoba running, masukkan input 5, hasilnya adalah berikut, segitiga. Nah, jumlah bintang akan menyesuaikan dengan jumlah tinggi. Dari awal ada 5, kemudian tingginya berkurang menjadi 4. Untuk for selanjutnya 3 dan 2, 1. Gambar segitiga ini bisa kalian modifikasi dengan mengubah variabel-variabel yang ada di dalam tinggi dan lebar. Sekian contoh pembahasan untuk kode program perulangan for. Terima kasih sudah menonton video pertama tentang perulangan menggunakan for di bahasa pemrograman Java. Ingat, proses adalah inti dari hasil yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.